Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jui Tandu Putri dengan NIM 2405076022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membacakan materi yaitu tentang sastra horor dalam berbagai perspektif. Yang pertama itu ada sastra horor. Jadi, sastra horor itu adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca seperti takut, cemas, ngeri, dan teror. Nah, tujuan utama diciptakan sastra horor ini yaitu untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Nah, selanjutnya itu ada poin sentral dalam sastra horor. Yang pertama itu ada supranatural atau realitas adanya ancaman. Yang kedua itu ada ketegangan dan misteri. Yang ketiga itu ada latar yang suram dan terpencil. Dan yang keempat itu ada eksplorasi ketakutan manusia. Berikutnya yaitu asal mula sastra horor. Yang pertama itu akar kuno. Akar kuno ini berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun beredar secara lisan. Yang kedua itu ada genre gotik dari abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, mana cerita ini berfokus pada kastil tua dan suasana yang suram. Nah, yang ketiga itu ada era Victoria dari abad ke-19. Sastra horor itu sebagai kritik sosial. Keempat itu ada modern dan kontemporer, yang dimana mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari menekankan pada psikologis. Selanjutnya itu mengapa pembaca menikmati sastra horor itu sebagai perspektif psikologis. Nah, yang pertama itu ada pelepasan adrenalin, yang dimana menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Yang kedua itu ada katalis emosional, yang dimana melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fisik. Yang ketiga itu ada eksplorasi sisi gelap, itu menjelajahi kematian, tabu, sisi gelap manusia. Yang keempat ada teori excitation transfer, yaitu peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Nah, lalu juga ada perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Yang pertama itu ada refleksi ketakutan kolektif. Horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya seperti pandemi, perang, ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, kritik sosial, mengkritik institusi, moralitas, norma-norma yang menindas puisi surat pada penguasa. Yang ketiga itu ada horor lokal, kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual, misalnya seperti cerita leak, kuntilanak, pocong, dan kuyang, mana mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Selanjutnya itu ada perspektif tema dan subgenre sastra horor. Yang pertama itu ada gotik, yaitu seperti suasana, arsitektur tua, dan romansa gelap. Yang kedua itu ada horor supernatural, yaitu ada hantu, iblis, dan vampir. Yang ketiga itu ada horor psikologis, yaitu fokus pikiran yang tidak stabil, kegilaan, dan paranoia. Yang keempat itu ada horor tubuh atau body horror, yaitu mutilasi dari kerusakan tubuh. Nah, yang kelima itu ada slasher dan survival, yaitu pembunuhan berantai dan bertahan hidup. Karya sastra digolongkan dalam genre gotik itu alasannya karena memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kastel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan yang sunyi, yang dapat memunculkan rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembacanya, menurut Wellok and Warren tahun 2014. Lalu juga ada pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Wellok and Warren tahun 2014.
Mulai abad ke-19, konsepsi genre mengalami pergeseran. Alasannya yang pertama itu banyaknya genre baru. Lalu yang kedua, sastra bukan lagi mengenai bentuk tetapi sudah mengarah pada aliran dalam karya sastra. Yang ketiga, itu berkaitan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti aliran romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan sosiologis. Nah, lalu juga ada kumpulan budak setan dari kumpulan cerpen. Nah, kumpulan budak setan ini merupakan pembacaan ulang dari karya Abdullah Harahap yang ditulis oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Pugoran Perasaan. Nah, tema-tema yang ditulis oleh Abdullah Harahap ini tidak lepas dari latar sosial budaya yang terdapat di Indonesia, yaitu ada arwah penasaran, pembunuhan, benda gaib seperti jimat, susu, dan topeng yang dimunculkan dalam cerita tersebut. Lalu juga ada siluman, motif-motif setan, dendam, dan seks. Nah, sastra horor itu juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi untuk area konten dengan menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Literasi ini dapat digunakan di semua bidang studi, termasuk seni, matematika, musik, dan pendidikan jasmani untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif. Budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor bukan hanya latar dalam sastra, melainkan roh yang menghidupkan. Seperti yang pertama itu ada orang pertemuan manusia dengan alam, yang kedua perpaduan dunia, realitas, imajinasi, dan fantasi. Yang ketiga ada pesan moral yaitu literal dan interpretatif, dan yang keempat pertemuan logika, etika, dan estetika. Untuk kesimpulan dari sastra horor ini yaitu genre dinamis, horor terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan baru. Cerminan kondisi manusia tidak hanya menakut-nakuti, tapi berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Dalam kasus universal, itu ketakutan adalah emosi fundamental manusia yang memastikan sastra horor akan selalu relevan. Pemanfaatan sastra horor dalam pembelajaran ini dapat untuk literasi budaya, pengembangan bahan ajar, dan media pembelajaran. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.